وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Sirah Ibn Hisham atau Tahdzib Sirah Ibn Hisham, ringkasan sirah dari Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada kafalatu jaddihi lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kita pada pemeliharaan kakeknya, ini kakek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama tentunya ibunya yang memelihara, kemudian sampai datang Halimah dan para ibu-ibu susu ke Mekah, maka Allah takdirkan Rasulullah SAW atau bayi Rasul ini disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, Halimah binti Abi Du'aib. Kemudian setelah itu kelanjutannya adalah kafalatu jaddihi, pemeliharaan kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Abdul Muttalib, dialah yang kemarin dikisahkan bagaimana mengundi anaknya untuk disembelih, tetapi ternyata Allah takdirkan diganti dengan 100 ekor unta, dan ternyata anaknya itulah yang bernama Abdullah, yang kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab, dan kemudian lahirlah seorang Nabi, seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikatakan wa kana Rasulullah sallallahu ma'a ummihi Aminah binti Wahab wa jaddihi Abdul Muttalib ibni Hashim fi kala'atillahi wa hifdih. Dan bahwasanya Rasulullah SAW yang waktu itu masih anak-anak bersama ibunya Aminah binti Wahab dan kakeknya Abdul Muttalib ibni Hashim, mereka fi kala'atillahi wa hifdih, mereka dalam pemeliharaan Allah dan penjagaan. Yani Allah Subhanahu wa taala menjaganya dalam artian duniawiyah. Ingat, dalam artian dunianya. Artinya diberi rezeki yang cukup, diberi kemudahan agar anak tersebut tumbuh dewasa dengan baik. Yunbituhullahu nabatan hasanah. Allah tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Disusukan juga oleh Halimah yang kemudian Allah berikan barakah pula pada keluarganya. Lima yuridu bihi min karamatihi. Itu semua karena Allah menghendaki karamah terhadap anak tersebut. Allah ingin memuliakan anak tersebut yang merupakan calon nabi, calon seorang rasul, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga apa yang Allah berikan dari barakah, apa yang Allah turunkan dari kemudahan-kemudahan, Allah takdirkan segala kebaikan-kebaikan, itu bukan karena orang-orang tersebut yang bagaimanapun juga baiknya masih musyrikin. Abdul Muttalib masih musyrik, ibunya Rasulullah SAW juga musyrikah. Maka dikatakan bahwasanya
Semua itu Allah takdirkan kebaikan-kebaikan tadi dalam rangka memuliakan si bayi ini, dalam rangka memuliakan anak yang merupakan calon seorang Rasul. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sinin, maka ketika Rasulullah SAW mencapai umur 6 tahun, tuwfiyat ummuhu bil abwa, ibunya meninggal dunia. Berarti ditinggal bapaknya sebelum lahir dan ditinggal ibunya ketika berumur 6 tahun. Ibunya meninggal di desa yang bernama Abwa. Ketika beliau menengok keluarganya di Madinah dan kembali ke Mekah, di tengah perjalanan meninggal dunia. Yani baina Makkah wal Madinah. Berarti Abwa adalah daerah antara Mekah dengan Madinah. Kanat qad qaddimat bihi ala akhwalihi min Bani Adi ibn Najjar. Dan ibunya ini meninggal setelah kepulangan dia dari akhwalihi, dari paman-pamannya, dari ibu, paman-paman dari ibu, dari suku Bani Adi ibn Najjar. Tuziruhu iyahum, yang biasa beliau menengoknya atau menziarahinya. Famatat wa hiya raji'ah, maka dia meninggal ketika raji'atun, ketika pulang ke Mekah. Belum sampai ke Mekah, sampai di daerah yang bernama Abwa, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia meninggal dunia. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jaddihi, maka Rasulullah SAW yang waktu itu berumur 6 tahun dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa kana yudha li Abdul Muttalib firash, dan Abdul Muttalib sangat menyayangi cucunya ini, sangat menyayangi anak tersebut yang merupakan calon seorang nabi, calon seorang rasul, dan mengetahui bahwa anak ini memiliki keistimewaan, mengetahui bahwa anak ini memiliki sesuatu kelebihan, sesuatu yang akan menjadi besar nantinya. Itu sudah terlihat dari kejadian-kejadian yang mengiringinya. Di antara buktinya sayangnya Abdul Muttalib kepada cucunya ini, bahwa yudha li Abdul Muttalib firashun, bahwa Abdul Muttalib diletakkan di sisi Ka'bah satu singgasana khusus, yakni satu kasur untuk berbaring atau satu mebel untuk dia bertelekkan di sana, fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Fakana banuhu yajlisuna haulahu atau haula firashihi, dan anak-anaknya yang berjumlah 10 orang bahkan lebih itu duduk di sekitar singgasana tersebut, hatta yakhruj ilaih, menunggu bapaknya datang. Tidak ada yang berani duduk di singgasana tersebut. La yajlisu alaihi ahadun, enggak ada yang berani duduk di tempat duduk Abdul Muttalib seorang pun dari anak-anaknya, min banihi ijlalan lahu, dan ini karena penghormatan mereka terhadap bapaknya, sehingga enggak ada yang berani duduk di kasur tersebut. Fakana Rasulullah SAW ya'ti wa huwa ghulamun Jafar, sedangkan Nabi yang waktu itu masih 6 tahun, masih anak-anak, ghulamun Jafar, tetapi anak-anak yang kokoh, kuat, sehat badannya, datang tiba-tiba yajlis alaih, duduk di singgasana tersebut. Fayakhudhuhu a'mamuhu, maka paman-pamannya menarik dia. Jangan, itu punya kakekmu Abdul Muttalib. Siapa paman-pamannya? Anak-anak Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib mengangkatnya, yuakhiruhu anhu, menariknya untuk jangan duduk di tempat tersebut. Itu tempat bapaknya dan kakek Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abdul Muttalib melihatnya ketika Nabi tadi atau anak tersebut diangkat oleh paman-pamannya. Yaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum, maka Abdul Muttalib berkata setiap anak tadi mau digeser dari tempat duduknya, qala da'u ibni, jangan, biarkan anakku duduk di situ. Fa wallahi inna lahu la sya'nan, sungguh orang ini memang memiliki keistimewaan, sungguh anak ini memiliki kebesaran dan keistimewaan, sangat pantas untuk duduk di situ. Tsumma yajlis ma'ahu, maka Abdul Muttalib duduk di tempatnya, di singgasananya, di kasurnya, di hamparannya, di sebelah anaknya, cucunya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yamsah dhahruhu biyadihi,
duduk di sebelahnya sambil mengusap-ngusap punggung cucunya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yasurruhu ma yarahu yasna', dan sungguh dia suka, gembira dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Ini anak yatim ini yang tidak punya bapak, tidak punya ibu ini sangat suka untuk disayang seperti itu oleh Abdul Muttalib. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin, tetapi sayang tidak beranjak lama, hanya 2 tahun bersama kakeknya. Sampai berumur 8 tahun, tiba-tiba kakeknya pun meninggal dunia. Halaka Abdul Muttalib. Wa dzalika ba'dal fil bi 8 sinin, yang berarti setelah kejadian pasukan bergajah 8 tahun. Karena lahirnya Rasulullah SAW adalah pada tahun gajah, tahun datangnya pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah tapi Allah gagalkan, maka berarti umur Rasulullah SAW ketika itu 8 tahun. Setelah Abdul Muttalib meninggal, maka pemeliharaan anak tersebut berganti. Sekarang yang meliharanya adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Kalau tadi Abdul Muttalib kakeknya, sedangkan pamannya Abu Talib. Fakana Rasulullah SAW ba'da Abdul Muttalib ma'ammihi Abu Talib. Maka Nabi SAW setelah dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai wafatnya ketika beliau berumur 8 tahun, maka setelah itu dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Wa inna rajulan min Banil Lihb kana aifan. Terjadi suatu kejadian, ada seorang dari suku Banil Lihbin. Dan biasa suku Banil Lihbin ini terkenal iyafahnya, terkenal keahliannya dalam iyafah. Iyafah itu menebak-nebak seseorang dengan bentuknya. Lihat bentuk tangannya, lihat bentuk kakinya, lihat bentuk ininya, kemudian ditebak. Ini dari suku fulan, dari suku fulan, dari suku fulan. Dan ini akan begini, dia akan begitu, akan begini. Yani mengarah kepada ramal. Dikatakan ahli dalam bidang ramal meramal. Karena aifan. Kadang mereka punya keahlian 2 sisi. Satu sisi ramal tadi, yang itu adalah sesuatu ilmu yang jelek atau ilmu yang merupakan ilmu sihir. Tetapi ada ilmu lain yang mereka punyai, yang ilmu itu ilmu yang wajar, yaitu menebak keturunan. Dia akan tahu si fulan dari turunan mana, si fulan dari turunan mana, dari ciri-cirinya. Karena dia hafal, bukan karena sihir. Karena dia hafal bentuk-bentuk kaki seseorang dari Bani Fulan dan Bani Fulan. Dia tahu kalau Bani Fulan kakinya bentuknya seperti ini, kalau dari Bani Fulan bentuknya seperti ini. Karena keahliannya dan sering membahas yang seperti itu, bertambah ahli mereka, maka mereka bisa melihat ketika Usamah ibn Zaid dengan bapaknya Zaid tidur dan tertutup dengan selimut semuanya kecuali kakinya. Di zaman Rasulullah SAW sudah menjadi nabi. Tiba-tiba orang itu menyatakan, orang dari kalangan mereka, kaki-kaki ini satu dengan lainnya, ba'duhum min ba'd. Ini keluarga. Ini adalah keluarga. Sebagian mereka anak sebagian yang lain. Nabi mendengar ucapan seperti itu gembira. Kembali ke rumahnya. Apakah kalian tidak dengar apa yang dikatakan oleh mereka, oleh Aif tadi, bahwasanya sebagian mereka adalah sebagian yang lain, artinya bapak dan anak, anak dan bapaknya. Kenapa Rasulullah gembira? Karena masyarakat sudah kadung semuanya menyatakan dengan kalimat bahwa ini adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Pada saat itu ada Zaid, ada Harithah, ada bapaknya, ada anaknya. Semuanya dikatakan hadza ba'duhum min ba'd. Kaki-kaki ini semuanya keluarga, satu turunan, bapak dengan anak atau anak dengan bapaknya. Maka Nabi gembira, lihatlah apa yang dikatakan oleh orang ini, bahwasanya ini adalah bapaknya, supaya jelas bahwa itu bukan anak Rasulullah SAW. Karena sudah terlalu terkenal dengan kalimat Zaid bin Muhammad. Sampai Allah turunkan ayatnya khusus, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Karena Nabi Muhammad SAW bukan bapaknya Zaid, maka Allah katakan, maka Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad SAW adalah bapak salah seorang kalian. Bukan bapak salah seorang kalian. Bukan bapaknya Zaid, bukan bapaknya Usamah, bukan bapaknya yang lain. Dinafikan masalah itu oleh Allah SWT. Maka Nabi pun membantahnya, itu bukan anakku, bukan bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Sampai ketika ada Aif yang melihat hadhihi al-arjul, kaki-kaki ini ba'duha min ba'd. Kaki-kaki ini adalah sebagian dari sebagian yang lain. Maka Rasulullah gembira, dengarlah apa kata dia, bahwa ini anaknya Harithah. Kembali kepada pembahasan kita.
Datang waktu itu, waktu Nabi berumur 8 tahun dipelihara oleh Abu Talib, datang rombongan dari Lih bin Kana Aifan yang memiliki keahlian iyafah. Fakana idza qadima Makkah atahu rijal, dan biasa kalau orang-orang dari suku Bani Lih bin ini datang ke Makkah, berduyun-duyun orang datang membawa anaknya. Bagaimana anak saya? Bagaimana anak saya? Masing-masing membawa anaknya. Datang rijal Quraisy bighilmanihim, dengan anak-anak mereka. Ghilman bentuk jamak dari gulam, dengan gulam mereka. Yanzur ilaihim wa ya'tafu lahum fihim, agar dilihat oleh orang dari Bani Lih bin tadi, kemudian ya'tafu lahum, untuk diperiksa orang ini atau anak ini nanti akan bagaimana. Fa'ata bihi Abu Talib wa huwa ghulamun ma'a man ya'tihi. Di antara yang datang itu adalah Abu Talib, membawa anaknya yang bernama Muhammad SAW yang masih berumur 8 tahun. Fanadhara ila Rasulillah SAW, maka si Aif tadi melihat anak tersebut, kemudian sibuk dengan yang lain. Beberapa kejelekan yang dituduhkan. Kemudian tersibukkan dengan yang lain. Setelah selesai kesibukannya, dia kembali. Falamma farigha, ketika selesai dia tanya, "Ainal ghulam? Al-ghulam alayya bihi." Mana anak tadi? Inilah beberapa kejelekan yang dituduhkan oleh ahli kitab kepada para nabi dan rasul yang pernah hidup bersama mereka. Yang pertama, mereka menuduh Nabi Harun. Abu Talib melihat semangatnya orang ini mencari anaknya atau ponakannya ini, maka Abu Talib malah menyembunyikan Muhammad, takut ada apa-apanya. Malah ghayyabahu anhu. Ghayyabahu yakni digaibkan, disembunyikan. Sampai orang tadi bertanya, "Ja'ala yaqul wailakum, celaka kalian. Ruddu alayyal ghulam, kembalikan anak tadi. Mana anak tadi? Kembalikan. Itu anak memiliki sesuatu yang besar. Ra'aitu anifan, fa wallahi la yakunanna lahu sya'nun." Kata si Aif tadi, "Ruddu alayyal ghulam, kembalikan kepadaku anak tadi. Alladzi ra'aitu anifan, yang aku barusan lihat tadi. Kembalikan. Aku mau lihat. Fa wallahi la yakunanna lahu sya'nun, sungguh anak itu akan memiliki sya'nun." Ini ungkapan mereka orang-orang Arab kalau menyebutkan bahwa anak ini akan menjadi orang besar. Disebutnya dengan kalimat lahu sya'nun, memiliki sesuatu. Anak ini akan memiliki sesuatu yang besar nantinya. Cukup ya. Dengan berita itu, Abu Talib tidak memberikan anaknya atau tidak memberikan ponaannya. Beliau bawa, sembunyikan, dia bawa pulang. Khawatir ada sesuatu, atau khawatir akan terkena mata, atau khawatir mereka akan berbuat jelek kepada anak tersebut. Maka dilindungi oleh Abu Talib. Ada kisah lain ketika dipelihara oleh Abu Talib, yaitu inna Abu Talib kharaja fi raqbin tajiran. Abu Talib keluar, biasa mengadakan perjalanan dagang, dan itu rutin dikerjakan tiap tahun oleh Abu Talib. Tajiran ila Syam, berangkat untuk berdagang ke Syam. Falamma tahayya'a lirrahil, ketika sudah bersiap-siap untuk berangkat, wa ajma'a sayr, dan sudah mantap akan berangkat, sabba bihi, ponaannya tadi yang bernama Muhammad SAW yang berumur 8 tahun tadi merengek kepadanya, minta ikut, dan terus asabba bihi itu maknanya mala ilaihi, cenderung kepadanya dan ingin agar diajak, malah bergantung kepada pamannya, nggak mau lepas. Faraqqa lahu Abu Talib, maka Abu Talib pun sayang kepadanya, kasihan kepadanya. Raqqa ini raqiq, hatinya luluh, hatinya lembut, luluh, kasihan kepadanya. Wa qala wallahi la akhrujanna bihi ma'i, kata Abu Talib, sungguh demi Allah aku akan keluar membawa anak ini. Wa la yufariquni wa la ufariquhu abadan, aku enggak akan berpisah dengan anak ini dan dia enggak akan berpisah dengan aku. Lihat, dipelihara oleh ibunya, ibunya sayang kepadanya. Dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah, Halimah sayang kepadanya, keluarganya sayang kepadanya. Dipelihara oleh Abdul Muttalib sayang kepadanya, dan dipelihara oleh Abu Talib pun sayang kepadanya. Subhanallah, ini adalah apa yang Allah takdirkan agar Rasulullah SAW hidup dengan sempurna, dengan kasih sayang, dan hidup dengan baik sehingga dia menjadi orang yang kuat, yang hebat, yang sempurna. Kata Abu Talib, akan aku bawa, sungguh demi Allah akan aku bawa, dan aku tidak mau berpisah dengannya, dan dia pun tidak boleh berpisah dariku. Fa kharaja bihi ma'ahu, maka keluarlah bersama anak tersebut.
falamma nazala ar-rakbu Busra wa biha rahibun, sampai di desa yang bernama desa Busra. Di desa Busra biha rahibun, di sana ada seorang rahib, seorang pendeta yang bernama Bahira. Nah, di daerah Busra pendetanya bernama Bahira, dan tidak peduli apakah di catatan kaum Nasrani ada ataupun tidak ada, tetap ini berita yang hak. Kenapa demikian saya katakan? Karena ada orang yang sungguh menyedihkan yang menulis sirah, yaitu Muhammad Khudari Bek. Muhammad Khudari Bek menulis buku Nurul Yaqin, buku sirah perjalanan Nabi dari awal sampai akhir. Disebut kisah ini, kisah Bahira Rahib. Bagus. Tetapi di buku berikutnya dia berkata, ternyata setelah saya teliti di dalam kitab-kitab Nasrani, di dalam buku-bukunya para kaum Nasrani dan sejarah-sejarah mereka, sejarah mereka menyebutkan sekian banyak pendeta-pendeta terdahulu, gak ada satupun yang bernama Bahira, katanya. Dibantah sendiri oleh dia kisah itu dengan alasan karena nama pendeta itu gak ada di kitab-kitab Nasrani yang terdahulu, dan gak dinukil oleh mereka sejarah, dalam sejarah mereka ada pendeta yang bernama Bahira. Keterlaluan. Riwayat dari Ahlus Sunnah, riwayat dari kaum muslimin digugurkan karena riwayat dari kaum Nasrani. Ini yang sungguh disayangkan dari Muhammad Khudari Bek, karena terpengaruh dengan pengaruh yang saat itu di Mesir, yaitu pengaruh Madrasah Islahiyah namanya. Madrasah Islahiyah itu madrasahnya Muhammad Abduh, yang mengajarkan untuk lebih memakai akal, katanya lebih ilmiah daripada riwayat. Sehingga kemudian dia menolak riwayat dari Ahlus Sunnah, menolak riwayat dari kaum muslimin, karena secara ilmiah kita harus lihat pula dari buku-buku Nasrani, katanya. Buku-buku Nasrani berarti perawi-perawinya kafir. Perawi-perawi kafir bagaimana kedudukan hadisnya? Hadisnya tidak diterima, beritanya ditolak, dhaif jiddan an kafirin an kafir. Malah diterima riwayat seperti itu, yang mereka sangat mudah menggampangkan, sangat mudah berdusta, menggampangkan dusta. Kembali kepada pembicaraan dalam riwayat Ibnu Hisham. Mau diriwayatkan ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Abu Talib untuk berdagang ke Syam, sampai di daerah yang namanya Busra. Di sana ada pendeta yang bernama Bahira fi sauma'atin lahu. Di Sauma'ah, Sauma'ah itu nama lain gereja, bisa kanisah, bisa Sauma'ah. Kanisah biasa dipakai untuk Kristen, Nasrani, sedangkan Sauma'ah biasa dipakai untuk pendeta-pendeta Yahudi. Tetapi kadang-kadang Sauma'ah dipakai pula untuk gereja, kadang-kadang kanisah juga dipakai untuk Nasrani, untuk Yahudi. Naam. Al-muhim, Sauma'ah bermakna gereja. Wa kana ilaihi ilmu ahli Nasraniyah, dan bahwasanya saat itu semua ilmunya orang-orang Nasrani kembali kepada orang ini. Apa maknanya? Rujukannya kaum Nasrani. Orang paling alimnya dari kaum Nasrani ketika itu bernama Bahira. Walam yazal fi tilka Sauma'ah mundu qat rahibun ilaihi yasiru ilmuhum an kitabin fiha fima yaz'umun. Katanya, fima yaz'umun itu artinya katanya, konon pendeta ini terus di gerejanya dari awal pertama dia jadi rahib. Awal pertama dia belajar ilmunya sampai sekarang dia tetap di gerejanya, tidak kemana-mana. Yatawarathunahu kabiran an kabir, saling mewarisi ilmu tersebut dari kakeknya, kabiran an kabir, ini dari atas-atasnya, dari kakeknya, dari bapaknya kakeknya, dari bapaknya kakek, dan seterusnya. Falamma nazalu dhalikal 'am bi Bahira wa kanat katsiran ma yamurruna bihi qabla dhalika, maka singgahlah rombongan dagang tadi. Rombongan dagang adalah berisi orang-orang Quraisy yang di dalamnya ada Abu Talib dan ada anak yang berumur 8 tahun yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan menjadi seorang nabi, seorang rasul. Rombongan tersebut
biasa mereka berjalan setiap tahunnya melewati tempat tersebut dan biasanya singgah di daerah tersebut, di dekat gereja tersebut. Qala fala yukallimuhum, tapi tiap tahun rombongan dagang mampir ke tempat tersebut, singgah di dekat gereja tersebut, enggak pernah diajak bicara, enggak pernah disuruh mampir, enggak pernah berhubungan sama sekali. Fala yukallimuhum wala yu'rid lahum, bahkan tidak menampakkan diri pada mereka, tetap di gerejanya sejak bertahun-tahun. Hatta kana dzalikal 'am, kecuali tahun ini ketika di situ di rombongan tersebut ada seorang anak yang akan menjadi calon seorang rasul, maka saat itu falamma nazalu bihi qariban, ketika mereka singgah di desa tersebut, desa Busra, dan singgah di dekat gereja tersebut, tiba-tiba dari gereja tersebut keluar pendeta yang bernama Bahira, keluar dengan membuat makanan, sudah membuat makanan yang banyak dan kemudian dibagikan kepada para tamu-tamu tadi. Tidak biasa-biasanya, tahun-tahun sebelumnya nggak pernah keluar, apalagi ngajak ngomong, keluar pun nggak pernah. Saat itu justru keluar menampakkan diri, memberi makanan dan menyambutnya. Wadzalika, yang demikian katanya, fima yaz'umun an syai'in ra'ahu wa huwa fi sauma'atihi, bahwa itu dia lakukan karena dia melihat sesuatu yang dia lihat dari gerejanya. Yaz'umuna annahu ra'a Rasulullah, pendeta ini mengaku-ngaku bahwa dia melihat bahwa anak tersebut yang kamu bawa selalu diiringi di atasnya oleh awan. Wa huwa fi sauma'atihi, jadi ketika sudah dari kejauhan ada rombongan itu, Bahira ini melihat ini rombongan selalu diiringi awan di atasnya, dinaungi. Bayangkan panasnya terik matahari ketika itu di padang pasir seperti itu, sangat panasnya. Tetapi rombongan itu dinaungi oleh awan kecil yang menaunginya sehingga tidak panas. Dan itu terus. Qala wa fir raqbi hina aqbalu, demikian pula ketika datang ke dekat rumahnya tetap begitu. Wa ghamamuhu tudhilluhu min bainil qaum, dan awan tadi selalu menaunginya di antara kaum tersebut. Thumma aqbalu fanazalu fi dhillin, sampai ketika mereka singgah di dekatnya, di pohon yang mereka duduk di bawah pohon tersebut, tiba-tiba syajaratin qariban minhu, ketika mereka duduk di bawah pohon yang dekat dengan gerejanya, nadhara ilal ghamama hina adhallatis syajarah, aku melihat bagaimana awan tadi menaungi pohon tersebut, plus watahassarat aqsanu syajarah, ranting-ranting pohon tadi merapat untuk menaungi dan lebih menaungi rombongan tersebut. Maka kata Bahira, maka aku melihat bahwa kalian bukan orang biasa, bahwa kalian atau di antara kalian ada seorang yang akan menjadi besar nantinya. Hatta istadalla tahtaha, falamma ra'a dzalika Bahira, ketika Bahira melihat kejadian seperti itu, nazala min sauma'atihi, dia turun dari gerejanya, dia keluar dari gerejanya. Thumma arsala ilaihim, kemudian diutuslah seseorang, faqala inni qad sana'tu lakum ta'aman, aku telah membuat untuk kalian makanan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Tahu ini adalah rombongan dari Quraisy. Fa ana uhibbu an tahduru kulluhum, dan aku ingin kalian semuanya makan, semuanya hadir ke sini dan semuanya makan. Saghirukum wa kabirukum wa abdukum wa hurrukum, semuanya ikut makan, yang besar maupun anak-anak, yang dewasa maupun anak-anak, yang merdeka ataupun budaknya. Kan biasanya kalau diundang tuan-tuannya saja, budaknya ditinggal, atau orang-orang besarnya saja, anak-anaknya ditinggal. Maka pendeta tadi tidak ingin, karena dia tidak tahu orang yang diistimewakan oleh Allah dengan dinaungi awan tadi, dengan dinaungi oleh pohon-pohon ranting-ranting tadi yang merapat tadi, ini yang mana? Yang merdeka atau yang budaknya, atau yang dewasa atau yang anak-anak? Maka kata pendeta, kumpul semuanya, makan, dan jangan ditinggal seluruhnya, yang besar maupun yang kecil, yang merdeka maupun yang masih hamba sahaya. Faqala lahu rajulun minhum, maka salah seorang mereka berkata, wallahi ya Bahira, inna laka la sya'nan al-yawm. Kata mereka, wahai Bahira, wahai pendeta Bahira, sungguh kamu hari ini berbeda dengan tahun-tahun lalu. Fama kunta tasna' hadza bina, apa yang menyebabkan kamu memperlakukan kami seperti ini?
Wa qad kunna namurru bika katsiran. Padahal kami biasa melewati tempatmu setiap tahun, sering kali. Fama sya'nukal yaum? Ada apa denganmu hari ini, wahai pendeta Bahira? Qala lahu Bahira, kata Bahira, sadaqta, engkau benar. Memang aku melakukan baru hari ini. Kana ma taqul, sungguh benar apa yang kamu katakan. Walakinnakum dhaifun, tetapi kamu adalah tamu. Wa qad ahbabtu an ukrimakum, sungguh aku suka ingin menyambut tamuku. Wa asna' lakum ta'aman, aku ingin memperlakukan kalian sebagai tamu. Fata'kulu minhu kullukum, dan aku ingin semua kalian makan makananku. Fajtama'u ilaihi wa takhallafa Rasulullah SAW min bainil qaum. Maka didatangkanlah semua rombongan tadi, datang semuanya, tidak ditinggal seorang pun kecuali Rasulullah SAW. Tidak ditinggal kecuali Rasulullah SAW. Berarti semuanya ikut kecuali Rasulullah SAW yang masih berumur 8 tahun. Lihadatsati sinnihi, alasannya karena masih terlalu muda, masih anak-anak, tinggal saja. Firihal qaum, ditinggal di tempat perbekalan mereka, di tempat singgah mereka. Tahta syajarah, di bawah pohon. Falamma nadhara Bahira fil qaum lam yara as-sifata allati ya'rif wa yajid indahu. Dilihati semua, dilihat satu persatu tamu-tamunya. Dan dilihat pula tanda-tandanya. Ini tanda-tanda yang dia lihat tadi. Awannya mengikuti dan seterusnya. Tetapi dia tidak lihat, tidak melihat tanda-tanda yang dia kenal. Pendeta-pendeta tersebut pernah mendengar tentang berita akan datangnya seorang nabi, dan mereka tahu ciri-cirinya. Maka terheran-heran dia, mestinya ada salah seorang dari mereka calon seorang nabi, atau bahkan seorang nabi. Tetapi dilihat ciri-cirinya tidak ada. Faqala ya ma'syara Quraisy, kata pendeta tadi, wahai rombongan Quraisy, la yatakhallafanna ahadun minkum min an ta'ami. Jangan salah seorang kalian, jangan seorang pun dari kalian tidak diajak memakan makananku ini. Ini curiga. Pendeta curiga, ini pasti ada yang ditinggal. Sebab aku lihat semuanya tidak ada tanda-tanda yang aku ketahui. Qalu lahu, maka mereka berkata, ya Bahira, wahai Bahira, ma takhallafa anka ahadun yanbaghi lahu an ya'tika illa ghulam. Sungguh tidak seorang pun yang ditinggal, tidak ada seorang pun yang pantas untuk datang sebagai tamumu, satu orang pun, kecuali anak kecil. Wa huwa ahdatsal qaum, dan dia adalah yang paling muda, paling kecil umurnya. Fatakhallafa fi rihalihim, maka dia tinggal di tempat-tempat perbekalan di sana. Maka kata Bahira, la taf'alu, jangan lakukan. Ini jangan ditinggal dia, bawa kemari. Ud'uhu falyahdur hadza at-ta'am ma'akum, panggillah dia untuk menghadiri makanan ini bersama kalian. Faqala rajulun min Quraisy ma'al qaum, maka berkata seseorang dari kalangan Quraisy, wallata wal uzza, bersumpah dengan Lata dan Uzza, in kana latalumu bina an yatakhallaf ibnu Abdul Muttalib an ta'amin min bainina. Sungguh bukankah itu suatu celaan, suatu tercela kalau ada salah satu anak dari Abdul Muttalib ditinggal, tidak dibawa untuk bersama kami makan di sini. Kata salah seorang Quraisy. Baru mereka sadar, kenapa kok ditinggal, padahal anak tersebut adalah anaknya Abdul Muttalib, yakni cucunya Abdul Muttalib, cucunya pimpinan Quraisy, cucunya seorang dari tokoh-tokoh ningrat Quraisy. Berarti anak orang besar. Kenapa kok ditinggal? Begitu. La talumu an yatakhallaf ibnu Abdul Muttalib, kalau seorang anak dari anak cucunya Abdul Muttalib tidak hadir bersama kami di sini. Thumma qama faqtadanahu wa ajlasahu, maka diambil anak tersebut, dipeluknya, digendong, kemudian duduk bersama kaum. Falamma ra'ahu Bahira, ketika pendeta tadi melihat anak tersebut, ja'ala yalhaduhu lahdan syadida. Pendeta tadi memperhatikannya dengan matanya, memandangnya dengan pandangan yang tajam dan lama, terus dipandang. Wa yanzur ila asya'a min jasadi, dilihat semua perkara dari jasadnya, dilihat tangannya, dilihat kepalanya, dilihat rambutnya, dilihat kakinya, dilihat semuanya. Hatta idza farighal qaum kana yajiduha indahu min sifatihi. Qad kana yajiduha. Sekarang qad kana yajiduha. Tadi dikatakan lam yajid, dia tidak mendapati sifat-sifat yang dia tahu. Ketika melihat anak tersebut,
diperiksa satu persatu dari anggota badannya, maka dia dapatkan apa yang dia kenali dari sifat-sifat yang dia ketahui dari kitabnya. Hatta idza fariqal qaum min ta'amihim wa tafarraqu qama ilaihi bahira faqal. Ketika mereka selesai makan dan mereka berdiri bangkit untuk permisi untuk berangkat melanjutkan perjalanan, tafarraqu, mereka berpencar, qama ilaihi bahira. Bahira bangkit menemui mereka, faqala lahu ya ghulam, wahai anak kecil, as'aluka, aku mau tanya kepadamu, bihaqqil Lata wal Uzza, dengan haknya Lata dan Uzza, illa ma akhbartani amma as'aluka anhu. Aku bertanya kepadamu, dan sungguh katanya demi Lata dan Uzza, pendetanya bersumpah dengan sumpahnya orang-orang musyrikin, dengan Lata dan Uzza, engkau harus beritakan kepadaku atas apa yang aku tanyakan kepadamu. Wa innama qala lahu bahira dzalika li'annahu sami'a qaumahu yahlifuna bihima. Pendeta tadi bersumpah dengan keduanya, dengan Lata dan Uzza, karena ikut-ikutan, ngikut orang-orang Quraisy yang biasa bersumpah dengan kalimat wal Lata wal Uzza. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu la tas'alni bil Lata wal Uzza. Ternyata anak tersebut berkata, jangan tanya aku dengan nama Lata dan Uzza. Fa wallahi ma abghadat syai'an qat bughdahuma. Faqala lahu bahira fabillahi illa ma akhbartani amma as'alaka anhu. Subhanallah, anak tersebut berkata, jangan bertanya kepadaku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang aku paling benci selain dari keduanya. Tidak ada yang aku paling benci lebih dari benciku kepada Lata dan Uzza. Anak kecil 8 tahun bilang begitu. Maka Bahira meralat pertanyaannya, fabillahi, aku bertanya dengan nama Allah, ma akhbartani, kabarkanlah kepadaku amma as'alaka an, kabarkan kepadaku apa yang aku tanyakan padamu. Faqala laku salni ma badalak. Maka anak tersebut berkata, silakan tanya kepadaku apapun yang kau mau. Faja'ala yas'aluhu an yasya'a min halihi fi naumih. Yang ditanya adalah tentang keadaannya ketika tidurnya. Bagaimana ketika kamu tidur, bagaimana bangun tidur, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapati, begitu. Wa hayatihi wa umurihi. Yang ditanyakan berkaitan dengan dirinya. Pernah kamu begini? Pernah kamu begitu? Apakah di punggungmu begini? Apakah punggungmu begitu? Faja'ala Rasulullah SAW yukhbiruhu. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkannya semua yang ditanyakan sesuai dengan apa adanya, dengan jujur. Maka semua itu yuwafiq dzalika ma 'inda Bahira. Ternyata semuanya cocok dengan apa yang ada dalam pengetahuan si pendeta dari sifat seorang nabi. Thumma nadhara ila dhahrihi, sampai dilihat di punggungnya. Fara'a khatimun nubuwah, maka di punggung nabi ada khatimun nubuwah, ada cincin kenabian. Ini berbentuk seperti bulat, seperti cap, stempel, dikatakan dengan khatimun nubuwah, stempel kenabian. Ada di antara dua pundaknya, ala mawdi'ihi min sifatihi allati 'indahu, dan itu pun sifat yang disebutkan di sisi pendeta, yakni sifat yang diketahui oleh pendeta pada ilmunya. Falamma farigha aqbala ala ammihi Abi Thalib faqala lahu. Maka ketika sudah mau berangkat, pendeta tadi menyampaikan kepada Abu Thalib. Faqala lahu, berkata kepadanya, kepada Abu Thalib, ma hadzal ghulamu minka. Aqbala ala ammihi Abu Thalib faqala ma hadzal ghulamu minka. Kata si pendeta, apa hubungan anak ini denganmu? Langsung curiga, ini pasti bukan anaknya, karena berbeda sifat-sifatnya. Hubungan anak ini denganmu apa? Qala ibni, anakku, kata Abu Thalib. Berkata Bahira, kata pendeta tadi, ma huwa bibnik, ini bukan anakmu. Apa hubungannya dengan kamu? Ini bukan anakmu. Tahu pendetanya bahwa ini bukan anaknya Abu Thalib. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna abuhu hayyan. Anak seperti ini ciri-cirinya, tidak mungkin bapaknya masih hidup. Pasti bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Subhanallah. Dia sudah mendengar dari berita-berita terdahulu bahwa Nabi terakhir ini akan lahir yatiman, akan lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak. Maka dikatakan ma sya'nuka min sya'nuhu minka. Anak ini urusannya dengan kamu apa? Dikatakan aku bapaknya, dia adalah anakku. Bukan, ini bukan anakmu. Anak ini dengan ciri-ciri seperti ini, pasti dia lahir tidak mungkin bapaknya masih hidup. Qala fa innahu ibnu akhi. Iya, ini adalah anak saudaraku, ini ponakanku.
Qala fama fa'ala abu, ditanya lagi bagaimana bapaknya. Qala mata wa ummuhu hubla bihi, bapaknya meninggal ketika ibunya hamil. Qala sadaqta, nanya tetapi ketika dijawab qala sadaqta, engkau benar, kata Bahira, engkau benar. Kenapa dikatakan engkau benar? Karena dia sudah tahu sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Farji' bibni akhika ila baladi, kata pendeta tadi, pulanglah kamu dengan membawa anak ponakanmu ini ke negerimu. Wahdar alaihi yahud, hati-hati jangan sampai ketahuan orang-orang Yahudi. Fa wallahi la in ra'awhu wa arafuhu minhu ma araftu la yabghunnahu syarra. Sungguh kalau mereka orang-orang Yahudi mengetahui anak ini dan mengetahui sifat-sifatnya seperti yang aku ketahui, mengetahui ciri-cirinya seperti yang aku ketahui, niscaya mereka akan berkeinginan jelek pada anak ini, ima membunuhnya, ima mengusir dan seterusnya. Yahud adalah satu suku, satu kaum yang biasa membunuh para nabi. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Ini orang-orang Yahud. Fa innahu kainun libni akhika hadza sya'nun 'azim. Sungguh akan terjadi pada anak saudaramu ini sya'nun 'azim, urusan besar. Fa asra bihi ila biladih, maka Abu Talib segera pulang ke negerinya membawa anak tersebut. Dia percaya kepada pendeta tadi karena beberapa kali pendeta itu tahu. Pertama ada anak yang ditinggal, tahu. Jangan ada yang ditinggal seorang pun. Masih ada, bawa ke sini. Setelah itu tahu pula bahwa ini pasti yatim. Tahu pula ciri-cirinya. Maka percayalah Abu Talib sehingga khawatir, takut anaknya diketahui oleh orang-orang Yahudi dan diperlakukan dengan perlakuan jelek. Sehingga segera pulang ke rumahnya dan kembali ke negerinya untuk menjaga anak ponaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala tentang harbil fujar atau harbil fijar, perang fijar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, terima kasih masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indonesia, dan alhamdulillah untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini yaitu kajian kitab Sirah Ibnu Hisham bersama Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawed Hafidhullah Ta'ala telah kita dengarkan, dan jangan sampai Anda melewatkan untuk terus menyimak kelanjutan dari pembahasan kitab Sirah Ibnu Hisham ini insyaallah setiap harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Usman mohon undur diri pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.